Salam sejahtera, selamat pagi, kepada para hadirin, eee, pada para undangan, pembicara yang kami hormati, kemudian semua para peserta seminar yang berbahagia. Kami dari APP BIPA Jepang, eee, hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mengucapkan selamat datang, di acara seminar tahunan APP BIPA Cabang Jepang, hari ini tanggal 27 September 2025. Saya Kartika Handayani Ambari, pada kesempatan ini akan bertugas sebagai moderator dalam SEMTA hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, SEMTA kali ini akan mengangkat tema tentang pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan deep learning dalam pembelajaran BIPA di Jepang. Kemudian hari ini setelah acara eh, SEMTA akan diselenggarakan muscap khusus anggota APBIPA Jepang, cabang Jepang, yang akan dimulai pada pukul 14:20 waktu Jepang. Pada kesempatan kali ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Umum APP BIPA, Profesor Dr. Gatot Susanto, PhD, Bapak Muhammad Aula, Korfum Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Tokyo, Bapak Amzul Arifin, eh, Atase Dikbud KBRI Tokyo, Bapak Iwa Lukmana MA, Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra Badan Bahasa, Bapak Made Heri Santosa PhD, English Education Study Program, Ganesha University of Education, Bali, kemudian Ibu Funada Kyoko sebagai penasehat APP BIPA Cabang Jepang kami, lalu Bapak Petrus Ari Santoso dari APP BIPA Jepang atas kesediaannya untuk hadir dan juga menjadi pembicara pada hari ini. Para hadirin yang saya hormati, sebelum acara dimulai, sebelumnya mari kita sama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars BIPA. Untuk singkatnya, saya persilakan kepada teknisi dan mari kita mendengarkannya dengan seksama. Dipersilakan.
Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars BIPA. Kemudian selanjutnya untuk singkat waktu kita kembali lagi ke acara kita, para hadirin sekalian. Sebelum kita memulai sesi pertama acara ini, mari kita sama-sama juga menyimak laporan pelaksanaan SEMTA oleh Ketua APP WIPA Jepang, Bapak Suyoto. Kepada Bapak Suyoto, kami persilakan. Terima kasih, Ibu Tika. Bisa didengar suara saya kira-kira? Bisa, Pak, bisa. Ya, Ya, silakan, Pak. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat, Kuasa Usaha ad interim Wakepri KPRI Tokyo, yang dalam hal ini diwakili oleh Minister Konselor Koordinator Fungsi Pensosbud Bapak Muhammad Al-Aula, yang saya hormati atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo Bapak Amzul Divin, yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra Bapak Iwa Lukmana, Ketua Umum APP BIPA Pusat, Bapak Gatot Susanto, yang tercinta, para pemateri SEMTA, Bapak Muhammad Al-Aula, Bapak Made Heri Santosa dari Undiksa Denpasar, kemudian Bapak Ari Santoso, terima kasih. Kemudian Dewan Penasihat APP BIPA Cabang Jepang, Ibu Kyoko Funada dan Ibu Sasaki Nobuhiko yang kami cintai, para ketua APP BIPA Cabang, baik dalam maupun luar negeri yang berkenan hadir, kemudian para pengurus dan anggota APP BIPA Cabang Jepang yang sangat saya sayangi, serta para peserta SEMTA yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, sehingga pada pagi yang cukup cerah ini, tepatnya pada 27 September 2025, kita bisa bersemuka di dunia maya dalam keadaan sehat, selamat, damai, dan bahagia. Ibu Bapak yang saya hormati, tidak banyak yang perlu saya sampaikan, bahwa hari ini APP BIPA Cabang Jepang bisa melaksanakan atau menyelenggarakan seminar tahunan sebagai acara utama forum ilmiah untuk memasyarakatkan gagasan-gagasan dan ilmu atau praktik baik tentang pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing yang ke-8. Artinya APP BIPA Cabang 8, Cabang Jepang sudah ikut menggemakan dan membuanakan bahasa Indonesia selama lebih kurang 8 tahun. Sebuah capaian yang barangkali cukup bagus, ya. Tapi saya yakin berikutnya masih bisa dikembangkan dan ditingkatkan. Kali ini, sesuai dengan tuntutan informasi dan perkembangan pembelajaran dewasa ini, kami sengaja mengangkat tema pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan metode pembelajaran mendalam dalam pengajaran BIPA, khususnya di Jepang. Harapan kami ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi tersendiri bagi kolega pengajar, pengajar BIPA di Jepang khususnya, untuk melakukan eksplorasi dan mengembangkan dinamika serta kreativitas dalam pembelajaran di lapangan. Tentu saja
tidak ada yang bisa kami lakukan secara optimal jika tidak didukung oleh semua pihak, khususnya dari KBRI dan seluruh pihak terkait, khususnya pengurus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KBRI, khususnya Korfung Pensosbud dan Adibud, Dewan Penasihat yang selalu memberikan masukan dan juga motivasi kepada kami, ya, secara khusus kepada para pengurus dalam hal ini bidang satu dan kesekretariatan yang terus memberikan ya ide-ide dan gagasan terbaru untuk pemajuan APB BIPA kita semua. Terakhir sebagai menutup, izinkanlah saya mengawali dan meminta ya tanggapan Bapak dalam pantun singkat ini. Pergi ke Jepang naik Garuda, beli oleh-oleh di Asakusa. Selamat datang di Semta 2025. Semoga beroleh ilmu yang bermanfaat. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermakna dan mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan lancar dan sukses dari awal hingga akhir. Demikian terima kasih saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Suyoto atas laporan dan sambutannya serta pantunnya yang selalu mengundang senyuman bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih banyak Pak. Oke, selanjutnya kami mohon eh, maaf, selanjutnya kami juga, memohon kepada, Bapak Muhammad Al-Aula untuk memberikan kata sambutannya dalam acara ini. Eee, kemudian, Bapak, Muhammad Al-Aula ini juga hari ini berkenan untuk menjadi salah satu pembicara dalam, acara hari ini. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas dukungannya yang selalu memberi dukungan kepada asosiasi kami. Oke, kami persilakan kepada Bapak Bapak Muhammad Aula untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus Asosiasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, APP BIPA di pusat maupun di Jepang, para akademisi, guru, dosen, pemerhati, serta para peserta SEMTA BIPA yang saya banggakan. Secara khusus juga kami sapa salah satu pembicara, Bapak Dr. Made Heri, yang saat ini hadir. Kebetulan spesial sekali bagi kami. Beliau adalah teman SMA kami di Singaraja, Bali sana. Setelah mungkin 30 tahun, baru sempat pertama kali kami dalam satu forum pada hari ini. Selamat untuk Semta BIPA yang telah berhasil mempertemukan kami untuk bersama-sama di dalam satu kegiatan yang sangat luar biasa. Izinkan juga kami menyampaikan salam hangat dari Ibu Maria Renata Hutagalung, kuasa usaha ad interim KBRI Tokyo, yang mohon maaf hari ini belum bisa hadir bergabung. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa hadir. Permohonan maaf juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar BIPA, karena sebetulnya saya pribadi juga uh, Fris dan putus ya beliau. Iya. Pak, para hadirin sekalian mohon ditunggu sebentar, mungkin kami akan, berkoordinasi sedikit mungkin untuk menanyakan apakah Bapak Aula masih bisa masuk atau tidak. Mohon ditunggu sebentar.
Mohon maaf, baru saja saya sampaikan bahwa saya pecinta luring, bukan pecinta daring, dan ternyata saat itu juga saya kemudian mengalami pemutusan koneksi secara tiba-tiba. Saya tidak tahu ini terjadi juga di Jepang, padahal jaringan koneksi internet di tempat kami tidak ada masalah. Tapi anyway, kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan atas nama Kuasa Usaha Interim dan juga KBRI Tokyo. Izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada APP BIPA, para pengajar, pegiat, serta seluruh pihak yang telah menjadi duta bangsa untuk secara bekerja keras mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dedikasi Bapak Ibu sekalian bukan hanya memperkenalkan bahasa Indonesia, tapi juga memperkuat citra budaya dan jati diri bangsa kita di mata dunia, khususnya di Jepang ini. Kami menyadari bahwa pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya sekedar soal tata bahasa dan kosakata, tapi juga merupakan sebuah jembatan untuk saling memahami antar masyarakat Indonesia dengan masyarakat internasional, dalam konteks ini dengan masyarakat Jepang yang kita cintai bersama. Saya kira upaya Bapak Ibu telah secara langsung memberikan kontribusi sangat kuat untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat yang menjadi salah satu fondasi utama hubungan bilateral dari Indonesia dan Jepang. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kami ingin menyinggung sedikit tema yang disampaikan sebelum kami nanti masuk secara detail. Kita bicara tentang kemajuan zaman, kita juga perlu terus beradaptasi, revolusi digital, perkembangan kecerdasan buatan, dan pola interaksi generasi muda, terutama yang akan menjadi penerus bangsa kita, akan semakin berbasis teknologi di kemudian hari, dan oleh karena itu akan menuntut kita agar selalu mengembangkan sikap-sikap inovatif. Oleh karena itu, saya ingin mengajak APP BIPA dan seluruh pegiat BIPA untuk mengantisipasi perkembangan ini dengan yang pertama, manfaatkan teknologi digital dalam pengajaran bahasa, termasuk platform daring, meskipun tadi kami sampaikan kami lebih cinta luring, maupun juga memanfaatkan aplikasi interaktif dan juga multimedia. Kemudian yang kedua, kami mengajak kita semua untuk mengembangkan kurikulum yang adaptif dengan kebutuhan global, sehingga bahasa Indonesia tetap relevan bagi dunia akademik, bisnis, diplomasi, maupun juga penguat hubungan budaya. Kemudian yang ketiga, saya mendorong kita semua untuk selalu meningkatkan kolaborasi lintas disiplin agar bahasa Indonesia untuk penutur asing tidak hanya mengajarkan bahasa, tapi juga membuka wawasan tentang berbagai macam aspek kehidupan, baik itu ekonomi, kemudian teknologi, seni, maupun juga keberagaman dunia, keberagaman Indonesia, maupun juga yang terjadi di Jepang. Hadirin yang saya hormati, kami di KBRI Tokyo akan terus memperkuat komitmen mendukung APP BIPA dan seluruh mitra pendidikan dalam memperkuat peran bahasa Indonesia di Jepang dan juga dunia. Mari kita jadikan bahasa Indonesia bukan hanya bahasa komunikasi, tapi juga sebagai yang paling penting bahasa ilmu pengetahuan, bahasa diplomasi, dan juga bahasa yang mampu menyatukan peradaban. Akhir kata, semoga Semta BIPA 2025 ini dapat melahirkan ide-ide segar, semangat baru, dan juga kerjasama yang semakin erat untuk kemajuan pembelajaran bahasa Indonesia di masa depan. Saya kira saya bisa akhiri di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Al-Aula atas sambutannya. Ternyata Bapak satu alma mater ya Pak ya waktu menempuh studi di Singaraja dengan Bapak Made Dr. Made Heri Santosa ya Pak ya. Oh ya, senang juga bisa mendengar itu karena ternyata dari Singaraja eh, menghasilkan jebolan-jebolan yang sangat sukses. Oke, kemudian sebagai kemudian dari salah sambutan Bapak juga kami jadi mendapatkan sedikit masukan bahwa sebagai salah satu juga praktisi di Jepang, pembelajaran bahasa Indonesia juga tadi menurut Bapak merupakan salah satu alat
diplomasi bilateral antara Indonesia dan ya kalau di sini mungkin di Jepang, dan juga karena itu kita perlu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dengan terus berinovasi, dan salah satunya dengan pemanfaatan teknologi yang juga merupakan tema dalam Semta kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak atas ini atas eh, arahan dari Bapak. Kemudian selanjutnya kami akan menyambut Bapak Ketua Umum APP BIPA Pusat Profesor Dr. Gatot Susanto MPD untuk memberikan sambutannya kepada Bapak Profesor Dr. Gatot Susanto MPD. Kami persilakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita semuanya. Yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Al-Aula, Bapak Abdul Arifin dari KBRI Tokyo, juga Bapak Iwa Lukmana dari Kepala Pusdaya Badan Bahasa, dan Ketua dan pengurus APB BIPA Cabang Jepang, serta para Dewan Penasihat yang berbahagia, juga para pembicara yang pada sentra ke-8 kali ini akan berbagi pengetahuan dan pengalaman kita semuanya, juga para peserta yang pada kesempatan pagi hari ini berkenan hadir, baik itu dari APB cabang baik di dalam maupun luar negeri, serta para pengajar dan pegiat yang kemungkinan belum bergabung di APB BIPA. Izinkan saya karena salam hormat dan salam hangat dari Indonesia, dan mengucapkan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya kegiatan Senta yang ke-8. Dari pusat ingin memberikan apresiasi secara khusus karena APB BIPA Jepang secara konsisten setiap tahun berhasil melaksanakan kegiatan Senta, dan ini yang sudah ke-8. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah tindakan nyata, gerakan nyata bahwa kita di dalam BIPA ini untuk memajukan BIPA, membangun, menguatkan kapasitas SDM para pengajar dan pegiat BIPA. Salah satu yang dilakukan adalah melalui kegiatan seminar tahunan seperti ini. Oleh karena itu, kita maknai bahwa dalam seminar ini kita semuanya akan kegiatan asah-asih untuk yang tentu saja yang sudah senior akan pengetahuan dan pengalamannya senior, para yang junior yang tidak usah sungkan-sungkan untuk selalu bertanya sebanyak-banyaknya kepada yang senior. Dan tema pada kali ini dengan teknologi memang tidak bisa dihindari. Perkembangan zaman, pembelajaran BIPA juga terkena dampaknya. Dan oleh karena itu, para pengajar BIPA ya harus melek teknologi, tahu harus laksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, praktek baik para pengajar itu bisa kita supaya lebih lebar, sehingga pada gilirannya para pengajar BIPA memiliki seperti yang disampaikan di dalam Mas BIPA tadi, itu membangun sumber daya BIPA. Sehingga kalau kita berbicara BIPA, memang salah satu misinya adalah mengintegrasikan bahasa Indonesia. Nah, lewat kegiatan-kegiatan inilah kita berharap para pengajar itu lebih mencintai, lebih mendalami BIPA, sehingga BIPA yang dari hidupnya untuk senantiasa saling berbagi. Yang disinggung oleh Pak Aula tadi bahwa ketika kita ingin membangun BIPA, ingin memajukan BIPA, memang tidak bisa berjalan sendirian. Oleh karena itu lintas disiplin itu memang harus selalu dikembangkan, sehingga kegiatan kerjasama dan kolaborasi itu sangat penting.
ingin berjalan lebih lama, ya harus berjalan bersama-sama. Tapi kalau mau berjalan cepat, ya sendiri. Oleh karena itu, kapan harus sendiri, kapan harus bersama-sama, dan kesempatan yang saat ini kita bersama-sama dalam rangka untuk kapasitas lapangan terbuka. Sekali lagi dari APB Pusat menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Yoto dan Pak Cabang Jepang, Dewan Malaysia, dan juga terima kasih kepada para pembicara yang berkenan berbagi pengetahuan pada kesempatan ini. Membeli bata dan sebentar, aku masih ya, semoga Senta kali ini berjalan lancar. Terima kasih. Begitu, saya Kalian akhiri membuka wabillahi Mas, taufiq Mas Gadot, walhidayah. membuka sekalian Pak Gadot secara resmi Onigasi Mas. Tolong dibuka secara resmi. Oh ya, siap. Baik. Dengan izin Bapak Ibu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya sebagai kegiatan Senta ke-8 APB Cabang dengan tema pemanfaatan teknologi pembelajaran elektronik buka secara resmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas maaf, terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Umum APP BIPA Pusat, eee, Ketua Umum, Profesor Dr. Agathon Susanto, MPhD atas sambutan dan juga, berkenan untuk membuka acara SEMTA ke-8 APP BIPA cabang Jepang pada hari ini, di sela-sela kesibukan Bapak hari ini yang sangat sibuk ya Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian, selanjutnya kami mohon kepada seluruh peserta seminar, kerjasamanya untuk, sekarang sebelum memasuki sesi pertama kita akan berfoto bersama, dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan, berpose mungkin, ya untuk mengaktifkan kamera karena kami akan melakukan sesi foto bersama. Tolong dibuka yang mungkin belum membuka, eee, kameranya. Mungkin ada yang bisa memberi aba-aba atau mohon maaf jadi tahu. Baik, saya akan memberi aba-aba. Maaf, Ya. sebentar saya pastikan dulu semua sudah siap. Sebentar. Oke. Baik, Ibu Bapak peserta, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Satu lagi. Sebentar. Baik, siap. 1, 2, 3. Baik, Ibu Tika, silakan. Terima kasih banyak Pak Ari, para hadirin, dan, peserta seminar sekalian yang saya hormati, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Baiklah untuk mempersingkat waktu, saya, akan memohon kepada pembicara pertama kita hari ini, Bapak Muhammad Al-Aula, Korfum Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Tokyo untuk memberikan, eee berbagi informasi kepada kita semua. Kepada Bapak Muhammad Al-Aula, kami persilakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Izinkan kami berbagi sedikit saja, sebetulnya review terkait dengan perkembangan yang ada saat ini, sekedar juga berbagi pemikiran uh, sebagai antisipasi untuk kehidupan uh, di masa depan. Kami telah berbagi tadi ke panitia, uh, ada 8 slide yang kami ingin jadikan sebagai panduan. Kami akan mengangkat topik terkait dengan teknologi, budaya belajar, dan antisipasi pola interaksi masa depan. Kalau boleh di slide berikutnya. Teknologi informasi dan arah pendidikan bahasa, kami mengangkat 3 hal utama yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Di slide berikutnya kita lihat ada aspek terkait dengan teknologi dan pola belajar.
kemudian teknologi dan perilaku budaya, serta yang ketiga adalah antisipasi pola interaksi masa depan. Di slide berikutnya, kita coba lihat bagaimana beberapa elemen terkait dengan teknologi dan pola belajar yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa kemajuan teknologi membawa perubahan perilaku masyarakat global, khususnya untuk generasi muda. Mereka menunjukkan kepada kita adanya preferensi terhadap pola perilaku di mana interaksi berlangsung begitu cepat, visual, dan kolaboratif. Cepat dalam artian semuanya ada pada detik itu juga, kemudian visual lebih banyak memang uh, budayanya adalah sekarang budaya, bukan lagi budaya, mungkin agak berkurang budaya membacanya, lebih banyak melihat hal-hal yang sifatnya flash memory. Kemudian perkembangan tersebut kita harus lihat sebagai tantangan yang menuntut kita semua, kalau saya ingin memposisikan sebagai pengajar, uh, khususnya pengajar bahasa Indonesia, kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir kali ini, untuk terus klise untuk kami sampaikan untuk terus berinovasi dalam menggabungkan teknologi dengan metode pengajaran. Klise dalam satu aspek, tapi juga sebetulnya ini sesuatu yang sifatnya faktual yang perlu menjadi perhatian. Kita perlu untuk menggabungkan teknologi dengan metode pengajaran, baik itu di dunia pendidikan formal maupun juga pendidikan non-formal. Kemudian hal itu berlaku tidak hanya di aspek kurikulum di ruang kelas, tapi juga di tempat kursus, di komunitas bahasa seperti BIPA, APP BIPA, maupun juga di media sosial. Uh, Kami memandang bahwa, atau kita semua mungkin bisa bersepakat bahwa media sosial saat ini akan menjadi media atau spektrum baru yang akan bisa memberikan manfaat, tentu juga di luar tantangan maupun uh, ancaman yang mungkin bisa terjadi karena begitu interaksi, begitu begitu dekatnya dan begitu tidak terbatasnya interaksi yang berlangsung. Dan ini kita melihat kalau dari aspek peluangnya, hal tersebut akan sangat memegang peran besar dalam memperluas jangkauan pembelajaran dari BIPA itu sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami masuk ke elemen berikutnya, yaitu di elemen teknologi dan pola belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, zaman kali ini tentang era kecerdasan buatan, kita bicara big data dan juga realitas virtual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses belajar mengajar. Sudah menjadi new normal atau kenormalan baru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menggunakan berbagai kemajuan teknologi yang saat ini kita rasakan bersama. Dan efeknya kita bicara tentang pola belajar yang semakin adaptif, semuanya menjadi sangat personal karena masuk lewat gawai dan juga tidak hanya em, apa namanya spesifik ke hal-hal tertentu, tapi dia juga sangat beragam. Kemudian eh, kebutuhan-kebutuhan spesifik tersebut juga semakin dibagi lagi menjadi spesifikasi yang sifatnya personal ke dalam kebutuhan setiap individu. Jadi aspeknya tidak hanya yang bersifat komunal, tapi dia menjadi sangat individual. Kemudian di sisi lain, dengan teknologi ini pembelajaran bahasa menjadi lebih fleksibel. Ibaratnya kalau sekarang kami uh, mempelajari bahasa Jepang misalnya, kalau dahulu kita harus belajar ke tempat kursus atau di sekolah bahasa atau di universitas, namun kini semuanya menjadi sangat fleksibel dengan berbagai peluang yang diberikan oleh kemajuan teknologi tersebut. Kemudian tadi kami sampaikan juga, ini kaitannya dengan platform digital yang semakin banyak.
Dan ini memudahkan setiap individu untuk memilih preferensi pilihan-pilihan yang tersedia dalam konteks ruang dan waktu. Apakah menggunakan apa namanya guru langsung dengan tatap muka lewat daring, ataukah dia langsung berhadapan dengan kecerdasan buatan seperti artificial intelligence. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita bicara tentang what next-nya sebetulnya, antisipasi dari pola interaksi tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menggunakan di paparan ini time frame atau kerangka waktu 20 tahun yang harus kita antisipasi. Kenapa 20 tahun? Dalam beberapa dokumen visi ke depan sebuah bangsa, rata-rata kalau dulu kita menggunakan GBHN tiap 5 tahun, tapi juga ada RPJMN 20 sampai 25 tahun. Kalau ASEAN sendiri memiliki visi ASEAN tahun 2045 baru saja apa namanya baru saja diresmikan atau disahkan oleh para pemimpin di bulan Mei yang lalu. Itu juga mencakup antisipasi selama 20 tahun ke depan. Nah, dalam konteks antisipasi ini kita bicara tentang dalam 20 tahun ke depan mungkin kurang mobilitas manusia itu akan menjadi semakin kuat. Kita sendiri yang di Jepang sini melihat betapa mobilitas migran menjadi semakin besar, semakin cepat, dan semakin banyak, semakin beragam, dan itu artinya juga akan membutuhkan pola interaksi yang apa namanya, yang akan membangun kesempatan, membuka kesempatan terbentuknya kolaborasi, baik itu di dunia penelitian maupun juga terkait juga dengan kesempatan pertukaran pelajar serta komunikasi lintas budaya yang semakin intensif. Kemudian, Bapak Ibu, kita harus mengantisipasi ke depan bahwa bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi kami tadi sampaikan em, dalam konteks diplomasi dia akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan. Kami punya pengalaman Bapak Ibu semua yang mungkin tidak di Indonesia, tidak di Jepang. Rekan-rekan kami di Jepang tahu bahwa kami tidak bisa berbahasa Jepang. Bu Kyoko juga paham kami berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja. Tapi dalam satu kesempatan sekitar sebulan yang lalu kami diundang di sebuah acara komunitas Jepang. Saya memberanikan diri untuk membuat transliterasi pidato saya dalam transliterasi bahasa Jepang. Dan kemudian ketika kami membacanya di bahasa Jepang, kami berusaha untuk memasukkan emosi kami untuk berbicara di hadapan publik. Dan setelah pertemuan, setelah acara berakhir, kami menerima surat resmi yang apa namanya surat resmi yang dikirimkan oleh petinggi pemerintah daerah yang menyampaikan salah satu yang di-highlight adalah keberanian kami atau mungkin sebetulnya kenekatan kami untuk membaca pidato di bahasa Jepang yang dikatakan memberikan kepercayaan yang bertumbuh dan bertambah dari masyarakat Jepang terhadap pemerintah Indonesia dalam konteks penguatan hubungan bilateral kedua negara. Dan ini harapannya akan membuka peluang kerjasama dan juga tentunya kami tadi sampaikan memperkokoh jembatan persahabatan antar kedua negara. Dan tentunya dalam konteks ini pembelajaran bahasa Indonesia tidak boleh tertinggal dari arus global yang saat ini berjalan dan juga kemajuan teknologi tersebut. Kemudian ada beberapa, mungkin sebelum kami mengakhiri, ada beberapa pesan kunci yang ingin kami sampaikan kepada Ibu Bapak semua terkait dengan harapannya agar seminar ini kita bisa jadikan sebagai momentum untuk merealisasikan sekaligus memetakan uh, apa namanya em, memetakan langkah-langkah kita ke depan, kemudian juga kita harus dapat memanfaatkan teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, melainkan sebagai mitra strategis. Nah, ini mitra strategis ini menjadi sangat penting karena dia jangan sampai kemudian karena berbagai kemajuannya itu uh, kita lihat membawa
apa eh, downside atau membawa eh, sedikit ancaman terhadap kehidupan karena memang tidak semua teknologi itu memberikan bisa dimanfaatkan dengan baik, tapi jangan sampai membuat kita menjadi a priori. Nah, kemudian pengajaran BIPA kami harapkan bisa menjawab kebutuhan pembelajar masa kini maupun juga masa depan. Anak-anak yang sekarang usia 5 tahun, 20 tahun ke depan akan berusia 25 tahun. Anak-anak yang hari ini 20 tahun, 20 tahun ke depan akan berusia 40 tahun, kemungkinan besar akan mengisi posisi-posisi kunci di berbagai institusi, dan ini perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita harus bersama-sama memastikan bahasa Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam konteks BIPA, tentunya menjadi bagian penting dalam percakapan global. Saya kira di Jepang semakin banyak warga Jepang yang berbicara bahasa Jepang akan menjadi sebuah modal dasar bagi penguatan hubungan antar negara tersebut. Nah, kalau bicara tentang target, Ibu Bapak, di slide berikutnya kami sampaikan bahwa kita harap ada ide-ide inovatif dari seminar kali ini, kemudian strategi konkret, dan juga penguatan jejaring kolaborasi untuk meningkatkan peran BIPA di Jepang. Nah, kemudian kita juga tadi kami sampaikan, kita perlu mempersiapkan generasi masa depan dengan kecakapan bahasa yang tidak hanya menghubungkan pikiran, ini penting sekali, tapi juga mendekatkan hati bangsa Indonesia dan Jepang. Pada peringatan eh, hubungan bilateral 65 tahun Indonesia dan Jepang tahun 2023, kita menggunakan tema Kokoro Hitotsuni atau satu hati antara Indonesia dengan Jepang, dan ini memberi pesan yang kuat. Dan kita berharap nanti di peringatan 70 tahun hubungan Indonesia dengan Jepang tahun 2028, kita bisa mendesain satu kolaborasi yang semakin kuat, dan mudah-mudahan juga dari BIPA bisa memainkan peran yang semakin relevan dan semakin penting dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Dan terakhir, izinkan saya mengutip mimpi besar dari APP BIPA bahwa kita harus pastikan untuk selalu mengutamakan bahasa Indonesia, kita harus lestarikan bahasa daerah, dan tentu saja kita harus menguasai bahasa asing, dalam hal ini bahasa Jepang ketika kita berada di Jepang. Saya kira itu saja, Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Aula, saya ucapkan atas kesediaannya untuk memberikan maaf, atas bersedia untuk membagikan ilmunya yang sangat berharga kepada kami. Ya, kami sadar sekali sebagai saya juga merupakan salah satu pengajar di bahasa Indonesia di salah satu universitas di Jepang, dan merasakan memang sekarang memang minat dari pembelajar bahasa Indonesia itu memang tidak minatnya daripada untuk minat membaca, mereka lebih senang kalau misalnya kita perlihatkan audio, video, atau kadang-kadang Sensei apakah bisa kami bisa mendengar bahasa dan belajar bahasa Indonesia melalui lagu atau seperti apa, itu saya rasa mereka menjadi lebih aktif seperti itu ya. Jadi dari memang benar seperti yang Bapak katakan tadi, yang Bapak sebutkan tadi bahwa untuk pembelajaran bahasa Indonesia ke depannya kita harus lebih berinovatif, mungkin tidak hanya menggunakan, ya tentu saja ya, teori bahasa Indonesia dan struktural itu juga penting, tapi mungkin mereka lebih ingin yang spesifik dan lebih adaptif dalam, mempelajari bahasa Indonesia. Terima kasih banyak Bapak, jadi kami juga jadi teringat kembali dan mengingatkan kami kembali untuk selalu tetap tidak berada di comfort zone, zona aman, tapi kita juga harus tetap berinovasi demi perkembangan bahasa Indonesia di dunia internasional. Oke, kemudian mungkin sekarang kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab.
apabila dan juga mungkin panitia akan sebentar lagi akan memberikan daftar presensi. Mungkin nanti silakan dicek di ruang bincang atau chat room sebentar lagi. Dan apabila ada pertanyaan dari eh, dari peserta langsung kepada Pak Aula, bisa lewat ruang bincang atau chat room, atau juga bisa langsung mungkin angkat tangan, dan mungkin bisa kami berikan waktu ke sini sementara kami menunggu. Mungkin ada yang memberikan pertanyaan. Oke, kalau belum ada ya mungkin sebentar lagi akan ada. Eh, Sebelumnya Bapak, saya ada pertanyaan sendiri dari saya. Mungkin Pak Ari, mungkin ada yang ini bisa diperlihatkan kembali slide-slide-nya yang pertama atau yang kedua, sehingga ya tentang teknologi informasi, atau mungkin ada yang mau berbagi tentang ada 3 hal utama yang tadi dijelaskan oleh Paula, yaitu pola belajar itu terjadi perubahan ya dari yang sebelumnya dan sekarang, itu ternyata terjadi perubahan pola belajar. Kemudian karena itu juga kita perlu menggunakan teknologi dan perilaku budaya, sehingga dan bahasa Indonesia itu memang merupakan alat komunikasi, tetapi juga tidak hanya untuk kebahasaannya saja, untuk lebih mengenal eh, ya suatu negara tersebut juga penting ya, untuk kita juga memberi pengenalan budaya Indonesia itu sendiri. Kemudian ya kemudian maaf, ini kebetulan sudah ada, jadi dari pembicaraan saya pindahkan. Ini ada pertanyaan dari saudara atau Bapak Yosef ya. Izin bertanya, apa perbedaan budaya belajar yang paling kentara mungkin antara Jepang dan Indonesia? Apa hal baik yang dapat dicontoh dari negara Jepang? Mungkin Bapak Aula bisa menjawab pertanyaan dari eh, ini Bapak atau Saudara Yosef ya. Oke, disilakan. Kemudian maaf, ini ada daftar presensi sudah 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 disebarkan lewat chat room atau ruang bincang. Jika ini dimohon para peserta untuk mengisi daftar presensinya. Terima kasih, silakan Paula. Baik, terima kasih yang bertanya Bapak Yosef. Yosef ya. Nah, baik. Sebetulnya saya harus menyampaikan disclaimer dulu bahwa saya bukan satu-satunya mungkin yang relevan untuk menjawab pertanyaan ini. Ada banyak Bapak Ibu yang sudah lebih lama tinggal di Jepang dan berinteraksi langsung dengan proses belajar mengajar di Jepang. Ada juga Bu Kyoko di sini yang dan juga beberapa akademisi Jepang yang juga hadir dan memahami Indonesia dengan sangat baik. Tapi izinkan saya menjawab berdasarkan sedikit pengalaman. Salah satu putra kami belajar di sekolah Jepang dan kami dalam 1 tahun terakhir lumayan membuka interaksi dengan beberapa lembaga pendidikan di Jepang. Kalau kami ingin bisa sampaikan, salah satu eh, yang mungkin bisa kita berikan perhatian atau lihat dari proses belajar di Jepang adalah lebih mungkin ke aspek fokus ya. Fokus pada eh, apa namanya mata pelajaran mungkin tidak sebanyak di Indonesia, itu satu yang dari sisi kuantitatif. Tapi kalau dalam konteks yang lebih filosofis, saya kira kalau Jepang bicara tentang aspek konsep diperkuat dibandingkan pemberian informasi. Jadi konsep-konsep saya mengajarkan matematika ke putra kami di Jepang, di sekolah bahasa Jepang ini lebih mudah di Indonesia dalam artian langsung 1+1 2, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4 seperti itu. Tapi kalau di sini dan kebetulan mungkin agak sedikit sama dengan di Amerika, kebetulan kami pernah dinas di Amerika, pengenalan konsep itu begitu begitu dalam disampaikan. Di kalau kami melihat menjadi sulit dalam tanda kutip di depan, tapi dia akan menjadi lebih punya pondasi yang kokoh dalam konteks pembelajaran di depan, di belakang. Nah, kemudian yang berikutnya juga tentu saja aspek yang sering juga sudah dimuat di berbagai media, aspek etika, adab, dan
aspek adab itu tinggi sekali. Saya kira persentasenya untuk dikenalkan di sini. Em, Kalau standar, kalau melihat orang Jepang ini mungkin Bu Kyoko bisa memberikan tambahan nanti. Kenapa orang Jepang setiap bertemu selalu membungkukkan badan? Ah, di awal saya memandangnya itu sebagai sebuah hal yang ya sekedar seperti itu, tapi semakin lama di Jepang, semakin menyadari bahwa itu bagian dari respect. Nah, respect itu munculnya pertama tentu saja kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua maupun yang orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua ke guru. Nggak ada ceritanya murid melawan guru. Saya belum pernah tuh melihat ada konten-konten yang menunjukkan murid di Jepang melawan gurunya gitu ya. Tapi kalau kita kan dengan sedih kita harus mengakui beberapa kali kita melihat ada konten-konten yang menunjukkan murid berani melawan guru. Mungkin di generasi saya, generasi bapak ibu semua, ceritanya mungkin kalau kita lapor pada orang tua dimarahin guru, yang ada kemudian kita malah dipukulin tambahan gitu ya sama orang tua kita gitu. Tapi kalau sekarang mungkin ceritanya berbeda. Nah ini kalau kita lihat di Jepang, saya kira kalau udah ketemu sama senpainya, senseinya, aduh ngeri amat tuh, kayaknya nggak ada ceritanya tuh mau memberikan bantahan. Saya nggak tahu apakah itu positif atau negatif, tapi saya kira itu akan memberikan fondasi yang begitu kuat terkait dengan bagaimana budaya belajarnya menjadi sangat terbangun, kemudian budaya menghormatinya menjadi sangat apa namanya, sangat kental, dan yang ketiga tentunya itu membuat mereka memiliki akar yang kuat dalam menghadapi tantangan ke depan. Saya ingat sekali salah satu politisi senior di Indonesia menyampaikan harus meniru orang Jepang karena hidupnya susah. Apa yang dimaksud? Saya dulu tidak paham itu kondisinya. Yang dimaksud adalah kondisi alamnya. Di Jepang itu 4 musim. Tidak semuanya salju itu indah dilihat di Instagram atau di Facebook atau segala macam. 2-3 hari mungkin cantik ya. Tapi kalau sudah sampai lebih dari berhari-hari seperti di Sapporo, di Nagano segala macam, itu mereka harus berhadapan dengan hidup yang begitu berat dan membuat mereka kemudian terlatih untuk bagaimana mengantisipasi keadaan. Bedanya mungkin kalau di Indonesia, alhamdulillahnya Tuhan memberikan kita 2 musim saja. Di sisi lain kemudian dan sangat menyenangkan, tapi di sisi lain mungkin membuat kita jadi sedikit terlena. Everything is fine, semuanya baik-baik saja. Tapi kalau di Jepang tidak mungkin. Persaingan di Jepang juga sangat tinggi. eh, apa namanya, tidak semua orang bisa memiliki luxury atau kemewahan atau privilege, keistimewaan untuk bisa mendapatkan semuanya dengan mudah. Semuanya harus dilakukan dengan cara kerja keras dan itu terinternalisasi dalam proses belajar mengajar. Saya kira itu mungkin sedikit overview tentang bagaimana belajar di Indonesia maupun di Jepang kalau kita mau sedikit bandingkan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi ya benar ya tadi, mungkin sedikit saya simpulkan sedikit, untuk perbedaan budaya belajar di Jepang dengan Indonesia ya, dibandingkan dengan Indonesia ya, jika dibandingkan dengan Indonesia, filosofi Jepang untuk menghormati guru atau seniornya itu lebih ini ya, Pak ya, lebih disiplin mungkin ya dibandingkan sama orang Indonesia yang mungkin keramahan, yang terkenal dengan keramahannya dan lain-lain, mereka itu lebih menjaga, apa ya, penghormatan terhadap guru atau terhadap senior-seniornya atau kakak angkatannya, kemudian sehingga itu yang membuat mereka itu mempunyai mental yang cukup terpatri, sehingga yang seperti tadi, yang Bapak jelaskan tadi, bahwa, Bapak pernah mendengar ada, orang yang mengatakan untuk belajar dari Jepang karena mereka sudah biasa hidup susah, ya seperti itu. Jadi ya seperti itu mungkin, yang mungkin bisa kita, hal baik yang mungkin kita bisa contoh untuk bisa lebih apa ya, mempunyai mental yang lebih kuat untuk, eee, menghadapi macam-macam, masalah yang dihadapi gitu ya, Pak, ya. Oke, ya terima kasih banyak. Kemudian ini, wah, ternyata sudah banyak sekali pertanyaan untuk Bapak. Kemudian kedua dari Ibu Diah Hapsari, dalam upaya maaf, sebelumnya Bapak Yosef saya, semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak, kemudian, izin saya, ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Diah Hapsari, dalam
upaya mempersiapkan generasi masa depan yang multibahasa. Bagaimana sebaiknya keseimbangan dijaga antara pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing, tiga bahasa, agar tidak saling menggeser, tapi justru saling menguatkan. Bagaimana mungkin pendapat dari Bapak Aula? Terima kasih Ibu Diah Hapsari atas Ya, pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali dan kami bahagia karena kami salah satu pelaku dalam artian pekerjaan kami sebagai diplomat memberikan kesempatan kepada kami eh, apa, berada di tempat yang mengenalkan eh, budaya dalam hal ini termasuk bahasa berbeda-beda yang membuat kami harus melakukan penyesuaian-penyesuaian agar terjadi keseimbangan tersebut. Kami pertama dinas di negara Timur Tengah di Arab. Jadi kami dinas di Qatar bahasanya bahasa Arab. Kemudian kedua kami di Amerika Serikat bahasanya bahasa Inggris. Semua orang saya kira sekarang berbahasa Inggris. Kemudian yang ketiga sekarang ini kami berdinas di Jepang. Setiap kami berada di tempat lokal, di tempat penugasan, kami berupaya sebaik mungkin untuk mengirimkan putra-putri kami ke komunitas lokal. Kenapa? Karena dengan berada di komunitas lokal, termasuk mempelajari bahasanya, itu akan membuat perspektif generasi masa depan itu menjadi jauh lebih terbuka dan siap menghadapi tantangan internasional. Nah, termasuk dalam bahasa. Anak kami yang ketiga sekarang di sekolah bahasa di sekolah Jepang udah mulai setahun ini kemarin dilihat oleh senseinya udah lumayan lah bisa bahasa Jepang sedikit karena memang bahasa Jepang tidak mudah. Dan kami melihat selain kemampuan bahasanya yang meningkat, yang ada adalah disiplin serta itu tadi tata keramanya relatively sedikit berbeda dengan dua putri kami yang sebelumnya. Yang paling sederhana aja, Bu Dia, kalau putra putra kami pergi ke restoran yang pakai tatami atau pakai karpet apa namanya tikar begitu, setiap membuka sepatu dia sekarang langsung otomatis membalikkan sepatunya untuk posisi langsung terpakai. It's a small thing, ke hal kecil, tapi bagi kami itu sebuah pengetahuan yang luar biasa bagus. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana menyeimbangkan? Kami keras di apa namanya di keluarga dengan menyebutkan bahwa keluarga adalah titik sentral dari peradaban masa depan keluarga kami yang harapannya adalah juga berlaku pada keluarga-keluarga yang lain. Apa itu? Kebetulan saya dan istri adalah orang Indonesia asli, lahirnya di kampung, berbahasa Indonesia dengan insya Allah sebaik mungkin, kemudian juga bisa berbahasa daerah, dan juga bisa berbahasa Inggris. Nah, ini kami jadikan sebagai panduan agar putra-putri kami juga tetap menapak akarnya tetap menghujam ke bawah akar keindonesiaannya sehingga kemudian dia berbahasa Indonesia dengan harus baik dan benar juga. Kemudian uh, tetap dengan membawa semangat agar bisa menguasai bahasa asing dan budayanya sehingga bisa relevan dengan kemajuan zaman ke depan di mana masing-masing dari anak-anak kita ke depan akan hampir bisa dipastikan akan menjadi global citizen yang mana ketika berada atau menjadi global citizen tersebut dia harus mengakar kuat ke uh, adat istiadat maupun budaya utamanya sehingga kemudian bisa menyesuaikan dengan baik dengan di budaya internasional yang mereka akan tempati berikutnya. Jadi kira-kira mungkin itu intinya ada di keluarga. Jangan sampai keluarga juga menjadi tidak relevan terkait dengan perkembangan zaman. Demikian Bu Diah Hapsari kira-kira. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Semoga Ibu Diah bisa bisa mendapat masukan yang berharga dari jawaban dari Pak Aula. Kemudian selanjutnya juga ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu atau Bapak Jess ya. Ini ada dua, tapi mungkin pertanyaan dari saudara atau saudari Jess ini ada hubungannya dengan pembicara
tema dalam sesi keempat. Jadi mohon ditunggu sebentar. Nanti pembicara sesi keempat akan memberikan contoh ya, di mana contoh-contoh dari kelas oleh Bapak Petrus Ari Santoso itu akan memberikan secara aktual, contoh aktualnya seperti apa. Jadi kami mohon untuk sedikit menunggu. Kemudian selanjutnya saya izin membacakan pertanyaan dari Ibu Ami Mizuno kepada Bapak Aula. Orang Jepang peminat bahasa Indonesia ini akhir-akhir ini ya terasa menurun. Apa usaha dari KBRI untuk mendorong orang Jepang lebih tertarik mempelajari bahasa Indonesia? Mungkin ini untuk lebih ke apa ya, usaha-usaha dari pihak KBRI atau untuk mendorong orang Jepang untuk lebih banyak mempelajari bahasa Indonesia. Apakah ada? Silakan Eh, Bapak. Baik, terima kasih Bu Ami Mizuno. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi sebelum kami menjawab, bolehkah kami membalik pertanyaannya ke Ibu Ami untuk mendapat apa perspektif lebih luas? Kira-kira apa yang menjadi penyebab mengapa semakin sedikit orang Jepang yang berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia? Mungkin Ibu Ami Mizono silakan bisa langsung eh, jawab. Tapi Paula, ini saya pengajar BIPA ya, jadi saya merasa banyak apa namanya beberapa universitas yang terus tutup ya jurusan bahasa Indonesianya itu perlu diketahui mungkin ya sama KBRI. Dan saya merasa itu orang-orang muda, anak-anak muda di Jepang itu kurang tertarik gitu ya untuk mempelajari bahasa Indonesia itu. Mungkin karena apa namanya kita kurang memberikan apa sih namanya penampilan gitu loh, kurang penampilan Indonesia. Saya sih merasa yang expo di Osaka itu ya mereka jadi ada berminat gitu. Mungkin ada event-event tertentu apa bagaimana KBRI untuk lebih lebih menggiatkan sehingga nama Indonesia tuh lebih dikenal gitu ya dan mereka tuh lebih ingin mengetahui budaya, kemudian ingin belajar bahasa Indonesia gitu. Ya, apa namanya di Kansai itu di Konjen tuh kami punya ya apa namanya saya di daerah Kansai ya punya apa namanya untuk belajar bahasa Indonesia program begitu. Nah, mungkin KBRI saya juga kurang tahu ya. Mungkin ada kegiatan yang lain yang lebih membuat mereka lebih tertarik gitu. Karena saya sangat kerasa gitu ya, apa namanya, ada universitas yang dulu saya mengajar tutup ya gara apa ininya jurusan bahasa Indonesianya, kuliah apa mata kuliah bahasa Indonesianya. Kemudian yang ini juga ada satu lagi yang kayaknya tahun depan mau tutup. Jadi bagaimana itu ya saya pikir. Iya. Mungkin ada usaha-usaha dari KBRI yang ya mungkin dengan apa namanya salah satunya dengan pemanfaatan teknologi atau mungkin dengan apa kegiatan yang saya rasa dulu di KBRI ada ini ya apa ini setiap bulannya ada penyelenggaraan apa kebudayaan Indonesia gitu apa mungkin ada yang seperti itu tapi yang untuk lebih diminati oleh anak muda ya dengan teknologi ya seperti yang apa namanya tema seminar hari ini. Karena banyaknya yang budaya-budaya itu ya banyaknya peminatnya yang sudah tua-tua gitu, yang sudah pernah belajar bahasa Indonesia. Gitu ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Ami. Ini saya mungkin belum akan menjawab, tapi ini sebuah temuan baru yang apa namanya sangat penting sekali dari Ibu Ami terkait dengan perkembangan saat ini yang mungkin generasi muda Jepang semakin kalau dilihat dari catatan Bu Ami terlihat semakin menurun ya Bu ya. Tapi di sisi lain juga kebetulan kami beberapa kali menerima sekolah-sekolah maupun kampus di Jepang di sekitaran Kanto yang malah menyampaikan kepada kami jumlah pembelajar bahasa Indonesianya semakin meningkat. Tapi tidak apa-apa, ini dua contradictory information yang kami dapatkan. Coba nanti kami akan apa namanya lakukan penyisiran lebih detail lagi terkait dengan perkembangan yang ada saat ini. Kalau bicara tentang kegiatan-kegiatan kebudayaan,
sekedar informasi saja, ada beberapa rekan yang juga memahami situasinya. Saat ini sebetulnya jumlah kegiatan kebudayaan Indonesia itu malah sebetulnya meningkat, Ibu Ami, dibandingkan 10-15 tahun yang lalu, dengan semakin banyaknya jumlah warga Indonesia juga yang ada di Jepang. Artinya konteks promosi keindonesiaan itu sebetulnya semakin meningkat. Seperti misalnya di Enoshima sekitar 2-3 minggu yang lalu kita adakan kegiatan bukan kita tapi pemerintah kota malah bersama komunitas Indonesia yang ada di daerah tersebut menyelenggarakan kegiatan yang dihadiri oleh kira-kira 500 sampai 1.000 warga, pengenalan terkait Indonesia yang sudah berlangsung selama 18 tahun, 18 kali. Nah, itu cukup efektif kami kira untuk mengenalkan Indonesia. Selain itu ada beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh masyarakat didukung oleh KBRI. Bahkan termasuk misalnya tanggal 18-19 Oktober nanti kita akan mengadakan Indonesia Japan Friendship Festival di Yoyogi Park di Jepang, di Tokyo. Dan itu sudah berlangsung belasan tahun juga dan setiap tahun termasuk tahun lalu maupun 2 tahun lalu itu dihadiri dalam 2 hari itu sekitar 100.000 orang. Kita coba nanti perkuat lagi ya Ibu Ami terkait dengan secara spesifik aspek pengenalan bahasa Indonesia yang mungkin kita akan buat lebih strategis lagi, menyasar kampus-kampus tertentu untuk memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tertarik, terutama generasi mudanya ya Bu ya. Kalau tadi Ibu berikan catatan untuk bisa lebih ini lagi lebih lebih mengenal lagi Indonesia. Satu catatan lagi, kebetulan kami juga di KBRI sekarang bukan sekarang, tahun lalu juga termasuk menerima kedatangan sekitar 200 siswa SD Jepang, Bu ya. Bukan siswa dari Indonesia, tapi siswa SD Jepang kami terima di KBRI Tokyo untuk pengenalan tentang Indonesia. Jadi investasi kami, investasi yang tadi kami katakan 20 tahun ke depan. Harapannya nanti 20 tahun ke depan anak-anak itu udah menjadi mungkin kepala wakil direktur atau apapun itu punya mind memorinya, memori di kepala di benaknya yang teringat itu tentang Indonesia. Tidak hanya Bali misalnya, karena kalau Bali kan sudah sangat dikenal di Jepang, tapi juga wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia, sehingga kemudian menjadi modal bagi penguatan hubungan Indonesia dengan Jepang itu secara umum maupun juga dalam konteks kebahasaan. Kira-kira begitu ya Bu yang. Makasih. Terima kasih Paula atas jawabannya. Terima kasih Pak Aula atas jawabannya juga terima kasih Ibu Ami atas masukannya juga kepada KBRI. Eh, saya juga sangat senang sekali mendengarkan bahwa ternyata KBRI tetap dengan secara dengan rutin itu tetap berusaha untuk bisa mengenalkan Indonesia. Kemudian juga tadi saya juga mendengar ada bahkan bulan bulan Desember ya Pak ya, bulan depan, bulan Oktober, tanggal 18 Oktober dan tanggal 19 Oktober juga akan diadakan Indonesia Festival di Tokyo, juga itu merupakan salah satu usaha untuk memperkenalkan Indonesia ke eee, masyarakat Jepang dan diharapkan minat terhadap negara kita dan juga, terutama, apabila sudah berminat juga otomatis juga, tertarik untuk mempelajari bahasa. Itu juga merupakan salah satu, usaha dari KBRI untuk tetap membuanakan dan memberikan, memperluas, pengaruh Indonesia di Jepang dan kemudian juga dan satu tadi juga ada investasi untuk 20 tahun mendatang, yaitu dengan kegiatan mengundang, anak-anak SD sehingga diharapkan mindset mereka untuk ke depannya itu juga ada, bagian bahwa mereka itu sudah mengenal Indonesia sejak dari SD, seperti itu ya, Pak, ya. Kami juga sangat senang mendengar bahwa, KBRI juga tetap, tetap terus memberikan pengenalan terhadap Indonesia jadi bisa, kami sendiri pun juga, bisa membantu untuk tetap, mempertahankan, hubungan Indonesia dan Jepang menjadi lebih baik. Terima kasih, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin kami sangat masih ada beberapa pertanyaan yang,
kami terima, tapi kami mohon maaf jika ada yang belum bisa dijawab pada kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu. Dan kemudian saya juga terima kasih, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Aula yang telah bersedia mengisi sesi pertama, membagikan ilmunya yang sangat berharga. Izinkan kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Aula. Terima kasih banyak, Pak.